Apa yang kamu katakan? Tanda seru. Kulit Heiyun Monster King tenggelam. Banyak monster di sekitarnya memiliki wajah yang berbeda. Anda tahu, meskipun Yao Tian memiliki temperamen yang transenden, wajahnya tidak ada bandingannya. Tetapi itu hanya menjadi itu saja. Eksistensi seperti ini, berani menolak pengejaran Monster King. Namun, di hadapan kemarahan Monster King, ekspresi Monster Sovereign masih tenang. Ku bilang, kamu tidak layak. Sampai Heiyun berbicara, Monster Sovereign perlahan berkata, saya dalam hidup ini, setidaknya Monster Sovereign harus dicapai, dan laki-laki saya harus lebih baik dari saya. Meyakinkan saya untuk mengambilnya, dan kemudian saya akan terburu-buru. Apakah Anda pantas mendapatkannya? Kata-kata ini, hitung pembangkit tenaga listrik milion monster raja meledak. Pencapaian Monster Sovereign. Bansi ini memiliki nada yang bagus. Terlalu mudah menjadi dewa, dan berpikir sudah terlambat. Dan moralitas alami. Gagal menghargai kebaikan seseorang. Tidak hanya dewa monster surgawi yang menyebar, tetapi bahkan Qin Yichen pun berantakan. Meskipun dia tahu, Monster Sovereign mengatakan yang sebenarnya. Tapi intinya adalah, Monster Sovereign Senior, kamu terlalu jujur. Heiyun Monster King ditolak, bahkan jika dia tidak pantas mendapatkannya. Tetapi di depan Heavenly Monster God, dia berkata bahwa dia ingin mencapai Monster Sovereign. Anda takut kata ini tidak akan sampai ke telinga Monster Sovereign di dunia ini? Apakah itu di sini? Namun, semua orang tahu bahwa Monster Sovereign acuh tak acuh. Meskipun dia baru saja menjadi dewa, dia tidak bisa bersaing dengan Monster Sovereign of this world. Dia bahkan tidak berani mengungkapkannya, dia harus menyembunyikan dirinya sendiri. Tapi dia adalah reinkarnasi dari Monster Sovereign. Jika itu karena godaan Raja Monster, dia akan melakukan semua usahanya, dan dia hanya akan mengacaukan Taoismenya dan jatuh ke dalam prestise penguasa. Utusan Monster Sovereign di sebelahku terlihat lucu, tapi aku tidak marah karena kalimat, Achieve Monster Sovereign. Karena suasana Monster Sovereign yang dia ikuti, atau keberadaan setiap kaisar memiliki jiwa dan pikirannya sendiri. Belum lagi dewa monster surgawi, siapa yang tidak ingin menjadi raja dan raja? Meskipun kebanyakan dari mereka tidak akan sombong dan cukup bodoh untuk mengatakan di tempat seperti Bansi Yao Tian ini, tetapi selalu ada alternatif dalam 10 ratus. Jika itu membuat Monster Sovereign marah dan menekan serta membunuh dalam satu kalimat, itu hanya akan membuat Monster Sovereign memalukan. Selain itu, dia tidak perlu mengatakan ini, tetapi itu juga akan sampai ke telinga Monster Sovereign. Monster Sovereign mungkin tidak peduli, hanya berpikir bahwa itu adalah alasan Yao Tian untuk menolak Heiyun. Namun, Heiyun murung dan bertanya, kamu ingin memasuki kekacauan? Monster Sovereign masih sama, ya. Lampu pompa Heiyun berkedip, meskipun dengan kekuatannya, Bai Chang ditembak mati secara langsung, dan kemudian tuannya hampir tidak membungkuk. Jelajahi dunia kekacauan, perintah pengadilan surgawi alam surga. Monster Realm bukan hanya Monster King. Dia secara alami memiliki sesuatu yang salah dengannya. Jika Anda membuat keributan besar dan meneruskan masalah ini ke pengadilan surgawi, di mata Heiyun di mata, Yao Tian bukanlah seorang wanita, atau bahkan mainan yang dia taklukkan. Siapa yang akan menyebabkan masalah pada mainannya? Sangat bagus. Murid iblis Heiyun Weiwei, saya harap Anda bisa hidup. Raja tidak tertarik pada tubuh. Monster Sovereign tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan setelah Dewa Monster Surgawi mengerang, masalah itu tidak dipertimbangkan. Namun, Qin Yichen memperhatikan bahwa banyak lampu pompa yang cemburu masuk ke Monster Sovereign. Sebagian besar lampu pompa berasal dari Dewa Bansi lainnya. Jadi, mereka juga ingin menjadi istri dan selir Raja Monster Heiyun. Tapi Yao Tian tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Siap memasuki dunia kekacauan. Hyun Yun Monster King, yang wajahnya telah dicukur, memiliki sifat yang buruk. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan melihat hari itu, tiba-tiba sambil tersenyum, HMPH. Orang-orang berdosa itu melarikan diri ke dalamnya, berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan kembali kemeriahan mereka dan berusaha untuk bersaing dengan Lord Heaven Realm. Konyol, sekarang Laut Biru berubah menjadi ladang murbei. Dosa-dosa itu kau masih memiliki harta karun di dalamnya. Jika ada yang bernasib, jangan ragu untuk menjelajah. Tentunya, dia tidak bisa marah dengan Monster Sovereign. Heiyun Monster King baru saja meniup rambut api amarahnya di True Dragon Rache. Pokoknya sekarang dia telah menjadi penjahat tabu di semua negara. Dia bisa mengutuk apapun yang dia inginkan. Setelah mengamuk, Raja Monster Heiyun dengan sengaja atau tidak sengaja melirik Yao Tian. Tapi tunggu, hati-hati, para penjahat itu mengacaukan langit dan bumi. Hati-hati terhadap serangan balasan. Del. Monster Sovereign tidak kaget, seolah tidak mendengar. Tapi Qin Yichen tidak tahan. White Senior Chang, yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh Heiyun Monster King. Bai Chang terkejut, dan kemudian melihat ke tempat di mana ratusan pembangkit tenaga listrik berkumpul. Itu benar. Teman kecil Qin, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Yichen tertawa. Bagaimana menurutmu akting untuk Monster Sovereign Senior? Bai Chang Yi.
Untuk yang mulia di masa-masa awalnya, tentu saja dia cukup senang. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ini? Ini hanya alasan untuk Qin Yichen. Sebenarnya, yang terakhir membuatnya fokus pada pembangkit tenaga Heiyun Monster King. Itu adalah ironi pinggirannya dan membakar True Dragon Rache. Sindiran. Qin teman kecil, luangkan waktumu. Aku tidak bisa berbicara dengan yang mulia dalam beberapa kata. Tetapi kamu harus ingat bahwa Heiyun Monster King memiliki 100 tempat. Hati Bang Chang gelisah. Dan Qin Yichen juga kurang ajar. Senior Bai benar. Kamu sangat setia. Aku akan memberitahu Monster Sovereign Senior untukmu. Anda. Pancang panik. Teman kecil Qin, jangan main-main. Singkatnya, yang mulia tidak boleh ketinggalan. Qin Yichen tersenyum. Tetapi pada saat ini, saya melihat Monster Sovereign melihat ke belakang. Suara transmisi indifferent. Niat baik untuk Kaisar. Tapi, orang-orang ini. Saya harap mereka dapat memiliki beberapa harta di atas meja. Bai Chang tidak mengatakan apa-apa selain berharap. Istrinya dan 5 pembangkit tenaga listrik alam dewa lainnya dapat memainkan beberapa kekuatan. Lagi pula, yang mulia Raja Monster. Ada lebih dari 30 dewa iblis. Masuk ke dunia kekacauan. Berjuang untuk monster Racheku. Dengan pembawa pesan Monster Sovereign dan Divine King minum dan mengalirkan cahaya, terbang menuju siang hari. Namun, Qin Yichen merasa bahwa banyak nafas mengunci mereka, dan nafasnya tidak baik, bahkan niat membunuh. Bahkan dia bisa menyadari bahwa Monster Sovereign secara alami menyadarinya. Berpura-pura kalah duluan, Monster Sovereign mengirim 9 orang ke transmisi suara Qin Yichen, dan bukan 30 atau lebih dewa iblis yang membiarkannya mundur lebih dulu. Tetapi satu membunuh 30 gerakan yang disebabkan oleh dewa iblis yang tersisa. Qin Yichen menyadari pikiran 9 orang itu, tiba-tiba melaju kencang, melampaui pembangkit tenaga monster Rache. Tetapi di belakang mereka, terdengar kata yang diteriakkan dengan dingin. Pergi ke dunia yang kacau dan membunuhmu bukanlah pelanggaran surga yang menentang aturan pengadilan, kan? Qin Yichen menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda kekuatan Dewa Badai mirip dengan Heiyun memiliki beberapa poin. Yuyuk Xuan'ang. Ayah Raja melihatmu. Di mataku kamu harus mati. Terlebih lagi bagaimana kamu menyapu Dewa Raja Ayah di depan umum. Orang ini adalah Raja Monster Heiyun putranya, yang lahir dari yang terakhir dan nyonya. Akan mentolerir bansi lain untuk membingungkan ayah dan mengancam status ibu mertua? Tidak hanya banyak pembangkit tenaga Heiyun Monster King, tetapi bahkan banyak dewa bansi, dan bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Monster Heiyun. Mereka semua ingin mengunci nafas Qin Yichen. Fantastis murah. Sepertinya berpura-pura, menunggu bibi yang hebat merobek wajahmu dan melihat Tuan Yun menginginkanmu lagi. Tanpa sadar, 10 orang Qin Yichen telah terbang melewati surga dan memasuki kekacauan yang aneh dan beraneka ragam, tandus di dalam dunia. Banyak dewa iblis ingin bersenang-senang. Lagi pula, ini bisa dianggap sebagai hal yang langka. Tetapi beberapa orang memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengambil pendampingnya. Jangan main-main dengan itu. Ini adalah bakti bagi tuan muda untuk menghilangkan ketertarikan pada ayahnya. Tetapi bagaimanapun juga, banselah yang dilihat tuan-tuan. Kami tidak tahu apa-apa, kami tidak melihat apa-apa.